Editing dalam table view. Tampilan isi tabel dalam tabel view dapat juga ditambahkan beberapa fasilitas untuk memanajemen record seperti add, update, dan delete. Contoh program yang akan dibuat adalah aplikasi pengedit record pada table view. Tampilan program dapat dilihat pada gambar 1. Ini seperti ini. Buat antarmuka seperti pada gambar 1 menggunakan Qt Designer. Qt Designer, ingat dia alamatnya ada di sini. Di mana ini tulisannya? Ya, user, nama username saya. Kemudian app data, lokal, program, Python, Python 38, lib, site packages, Qt5 application, Qt bin, designer.exe. Terus dia menggunakan juga database-nya menggunakan database yang sebelumnya. Sebentar. Ya, database yang sebelumnya database test. Ya sudah copy ke sini belum ya? Oh, belum. Ya oke, nanti saya copy database-nya. Di sini ngikuti petunjuknya. Buat antarmuka seperti pada gambar 1 menggunakan Qt Designer. Drag and drop widget label, line edit, dan push button pada bagian atas form. Oke. Saya pilih dialog without button. Saya klik tombol create. Setelah itu, apa tadi? Widget label untuk ini. Line edit, push button. Label, push button dulu. Terus label, terus line edit. Ini saya kecilkan dulu. Oke, setelah itu tambahkan widget table view di tengah form. Tabel view, sebentar, tabel view di mana? Tabel view sini. Oke, kira-kira begini. Terus tambahkan 4 buah push button pada bagian bawah form. Oh, masih butuh 4 buah push button. Mana push button? 1, 2, 3, 4. Setelah itu edit tulisan yang tambahkan masing-masing widget sesuai dengan gambar 1. Nih, product name filter. Di sini saya ganti product name. Setelah itu di sini filter. Product name filter, terus setelah itu update, cancel, update, cancel, terus add sama delete. Add, delete. Oke, sudah. Terus simpan hasilnya dengan nama ini. Saya save dengan nama ini. Save. Oke. Setelah di save, dilakukan dulu. Lakukan dulu seperti yang barusan saya contohkan. Nanti konversinya saya contohkan lagi selanjutnya. Tapi mahasiswa melakukan dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Coba lakukan dulu yang barusan saya demokan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya sebentar, saya lihat dulu. Oke. Di sini ada
PyUC, terus tes RST, test connection, tes saya ada di mana ya? Sebentar. Saya simpan terakhir di saya simpan terakhir di download. Oke. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Sudah? Kalau sudah saya lanjutkan demonya. Di sini dia bilang simpan hasilnya dengan nama file ini .ui dan lakukan proses konversi menjadi week 8 editable view.py. Jadi saya panggil command prompt, saya panggil dari sini saja. Terus saya pindah ke sini. Ini by the way file PyUC 5-nya saya yang masih versi 5 menggunakan sudah saya copy ke satu folder yang sama dengan Qt Designer. Nih. Jadi saya melakukan modifikasi di sini. Oke, saya pindah ke sini dulu. Di dalamnya sini ada PyUC 5 tempat saya. Oke, setelah itu saya ubah PyUC 5 dari program yang dari user interface yang barusan saya buat, yaitu mana tadi? Nih, week 8A. Nih, minus O diganti minta namanya jadi nih. Saya enter. Oke, sudah. Di sini sekarang ada file Python-nya week 8 editable.py. Oke, sudah saya copy, saya pindah ke tempat saya ke download. Jadi folder kerja saya ada di download. Nih, termasuk SQLite-nya juga ada di download. Saya paste di sini. Oke, terus berikutnya dia minta
Lanjutkan dengan membuat aplikasi utama seperti yang terlihat pada program 1. Di program utama namanya adalah ini. Ini tinggal di copy saja. Tinggal di copy. Terus di idle. New file. Paste. Saya sesuaikan tabulasinya dia. Ini. Terus ini. Oke, saya save. Saya simpan di download juga dengan nama ini save. Nah, kalau sudah saya run. Ini muncul. Isi database-nya adalah database yang minggu kemarin dibuat. Isi model tabelnya, terus kemudian record-recordnya semuanya masih begini. Nah, di sini saya bisa melakukan filtering dengan product name, misalkan saya filter, munculnya yang satu printer. Kalau saya kosongi, muncul lagi semua. Kalau mau update, nih misalkan saya double klik, saya ganti 2000, harus diklik tombol update supaya dia tersimpan. Kalau tidak diklik tombol update, tidak tersimpan. Nih, kalau saya ganti lagi jadi 1500, saya cancel, dia balik ke yang tersimpan terakhir, yaitu 2000. Kalau mau add, saya pilih satu, saya add, muncul. Saya kasih 3, namanya misalkan mouse price-nya 50 misalkan. Jangan lupa di-update supaya dia tersimpan. Kalau model dipilih satu del. Terhapus. Oke, coba dilakukan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Coba dilakukan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah mengenai running programnya? Tidak. Saya jelaskan programnya. Saya jelaskan programnya di sini.
Jadi di sini dia menggunakan ini QtSQL, terus database-nya adalah QSQLite tipenya, terus kemudian set database name-nya test, db di open. Setelah itu pakai SQL tabel model, set table-nya adalah produk, terus set edit strategy on manual submit. Intinya adalah kita bisa mengedit di tabelnya tapi tidak akan tersimpan. Harus kita klik tombol update baru dia tersimpan. Satu di select. Terus setelah itu tabel view set model, save modelnya dia sendiri. Kemudian kalau push button yang filter, dia akan ngeran metode filter record. Push button 2 update, dia akan ngeran metode update record. Push button 3 cancel, dia akan menjalankan metode cancel all. Demikian dan seterusnya, insert dan delete. Ketika update, yang dilakukan adalah self model.submit all. Sudah. Kalau cancel, dia panggil revert all. Kalau insert, dia panggil dulu self model insert row. Setelah itu self UI tabel view current index.row. Jadi ngambil current index-nya sekarang berapa, di tempat itu akan di-insert row yang baru. Tapi dia tidak melakukan penyimpanan. Dia melakukan penyimpanan kalau tombol update ditekan, yaitu ini submit all di sini. Kalau delete, remove row berdasarkan indeks yang terpilih sekarang. Nah, kalau delete, ini dia tidak perlu ngeklik tombol update karena dia sudah dipanggilkan submit all di sini. Terus kalau filter, ini set filter name like something something something. Ini dia melakukan update delete menggunakan SQL tabel model. Ini metodenya seperti ini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ada cara lain lagi. Oh, sebentar, nanti aja. Saya mau ke materi yang selanjutnya dulu. Adakah pertanyaan sebelum ke materi selanjutnya? Kalau tidak, lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya dia nampilkan satu persatu dengan navigasi per record intinya. Dengan metode yang sedikit berbeda dengan yang pernah saya jelaskan. Oke, di sini tampilannya seperti ini, bikin tampilan seperti ini menggunakan designer lagi. Oke, saya buat ini, saya close, terus saya buat lagi dialog without button, saya create, terus saya ikuti petunjuknya di sana, drag and drop widget label untuk dijadikan judul form. Judul formnya dulu pakai label. Terus setelah itu tambahkan 3 buah label dan 3 buah line edit. 3 buah label, 3 buah line edit. 1, 2, 3. Setelah itu line editnya juga 3. 1, 2, 3. Terus tambahkan 4 buah push button pada bagian bawah form. Push button 1, 2, 3, 4. Oke. Edit tulisan yang tampilkan masing-masing widget sesuai dengan gambar 2. Ini daftar produk. Saya pilih di sini daftar produk. Saya perbesar, termasuk tulisannya di sini, fontnya ukurannya coba 624, terus bold, underline, oke. Terus setelah itu ID nama harga. ID
nama harga. Terus tombol-tombolnya first, previous, next, last. First, previous, next, last. Oke, selesai. Simpan hasilnya dengan nama. Saya save namanya ini. Oke, dicoba dulu di tempatnya masing-masing untuk bikin tampilan seperti ini. Mohon maaf Pak, boleh tanya ya? Ya, Ini jadi pas itu saya juga lupa. PY yang apa namanya? Pak apa PYKT yang versi 6 itu ada error. Jadi pakai yang kita apa PYKT 5. Sempat lupa loh. Kok ada error gitu? errornya kenapa? Ya tadi kan saya yang dikira kan apa PYKT kan versi 6. Ternyata kan tak cek itu codingannya itu versi 5 gitu. Mm-mm. Kalau pakai pakai yang 6 nggak bisa. Yang kalau 6 itu error. Errornya bilangnya apa? Benar-benar. Kalau nggak salah itu yang di mana itu line-nya 37 itu kan kok 37 ya benar sih, line-nya itu kan 13 ya yang self taught model. Nah itu Yang mana? yang apa namanya tuh. Nah kalau misalkan itu kan apa komplainnya pakai yang dari apa kan UI-nya Oh, misalkan iya kayak gini UI-nya kalau misalkan apa komplainnya menggunakan versi 6 error, tapi kalau misalkan UI-nya versi berapa itu versi hmm. 5 ya masih aman. Soalnya waktu itu dia juga lupa loh, ini versi berapa. Oh, bisa diganti Jadi berarti. Di tempatnya masing-masing diganti. Coba kalau memang compile-nya dengan versi 6. sudah fix kok. Oke. Oh saya Oke. apa install yang versi 5 Oke. Oke. ya. Jadi harus apa samakan dulu gitu Hmm. versinya yang gitu. Oke. Yang ini tadi barusan bikin bikin UI yang ini sudah selesai kah? Duh, belum ya. Oke, Ketinggalan. dibuat dulu.
Oke, udah siap. Oke. Terus sama seperti sebelumnya, mana tadi? Kita lakukan konversi. Balik ke sini lagi. PUIC terus namanya adalah WK8B. WK8B minus O terus dikasih nama enter. Oke, sudah terkonversi. Lanjutkan dengan membuat aplikasi utama pada program seperti di bawah. Saya copy dulu programnya. Oke. Terus yang ini tadi saya tutup. Yang ini tadi saya tutup juga. Saya bikin file new file. Saya paste. Terus saya sesuaikan tabulasinya. My class. Oke. Oke, saya simpan di folder download lagi dengan nama yang sama. Oke, save. Terus saya copy dari hasil konversi saya dari folder bin ke folder download. Oke, setelah itu saya run. Oops. Kenapa ada error? Sebentar. My form. Oh, ininya kurang maju. Tabulasinya kurang. Saya save. Terus saya run. Tuh. Sebentar. Salah tabulasi kah? Oh, yang di sini juga. Salah tabulasi di sini. Yang ini tidak di sini tapi di sini. Oke, tabulasi beres, run. Oke. Oh, nggak salah. sysRGV saya hapus. Kenapa salah? Sebentar. Yang tadi sebelumnya memangnya pakai ARGV. Oh, ada import sys. Import sysnya tidak tercopy toh oleh saya. Oh, di sini tidak ada import sys. Oke, jangan lupa dikasih import sys. Save, run. Oke, nih. Next, previous, last, dan first. Oke, di run dulu di tempatnya masing-masing.
Oke, sudah? Adakah pertanyaan? Oke, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya jelaskan kode programnya. Ini sebentar, sebelum saya lupa saya modifikasi dulu saja. Import sys-nya itu supaya oke. Di sini kelasnya di sini dia menggunakan database-nya SQLite, database name-nya test SQLite DB Open. Terus kemudian dia menggunakan QSQL query model. Setelah itu set query-nya select bintang from product. Record-nya ngambil record yang ke 0. Setelah itu UI line edit yang pertama set text dari record value ID dikasih string. Lanjut kedua dari record value name dikasih string. Lanjut ketiga ngambil dari record value price dikasih fungsi string. Setelah itu dikoneksikan push button dengan slotnya masing-masing. Push button 1 dengan first, push button 2 dengan previous, push button 3 dengan next, push button 4 dengan last. Di dalamnya di sini dia juga bikin satu metode bantuan yaitu display record namanya. Jadi kalau ini dipanggil maka dia akan ngambil self mode record record number. Ini dari mana Pak? Dari sini. Kita bikin variabel sendiri record number-nya. Yang kita update setiap kali kita melakukan pergeseran untuk navigasi record. Kemudian ulang set text, ID dikasih string ke line ID 1, name ke line ID 2, price ke line ID 3. Oke, ini metode bantuan. Terus ketika tombol first diklik, record number-nya dikasih angka 0 karena first record itu indeksnya 0. Satu dipanggil display record. Kalau previous dipanggil record number-nya dikurangi 1. Record number-nya dikurangi 1. Kalau kurang dari 0 dinolkan lagi supaya mentok di angka 0. Satu dipanggil display record. Kalau last record number-nya diambil dari sini, model row count dikurangi 1. Disimpan di record number. Satu display record. Kalau next, record number-nya ditambah 1. Ada pengecekan kalau dia lebih dari batasannya ini, maka dimaksimumkan. Record row count dikurangi 1, setelah itu dipanggil display record. Ini saja. Jadi perhatikan di sini saya tidak menggunakan yang mapping seperti yang saya jelaskan beberapa minggu lalu. Ini saya menggunakan metode sendiri
dengan saya mencatat record number-nya sendiri di sini. Dibikinkan satu variabel tersendiri. Ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah? Kalau tidak ada, saya balik ke UAS dulu sebentar. UAS. Nah, jadi di sini ada fungsi untuk edit dan tambah record sudah saya jelaskan di pertemuan kita ini. Jadi harusnya mahasiswa sudah bisa mengerjakan semua poin di UAS-nya. Nah, satu lagi untuk editing dan penambahan record di sini sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu cara yang menggunakan perintah SQL. Untuk edit kita menggunakan perintah SQL update. Untuk tambah record kita menggunakan perintah SQL insert. Itu tidak saya jelaskan. Saya menjelaskan dengan cara yang saya tunjukkan barusan. Kalau mahasiswa mau menggunakan metode yang mengeksekusi tombol perintah SQL, silahkan. Silahkan. Harusnya tidak sangat sukar tidak ya, tapi memang harus searching cari caranya supaya tampilannya cocok kalau edit ataupun tambah record. Karena kalau menggunakan yang perintah SQL edit tambah record, tampilannya harus tampilan yang seperti ini. Harus tampilan yang satu persatu begini, tidak lagi bisa yang tabel view. Yang kalau menggunakan perintah insert ataupun perintah update. Oke, ada pertanyaankah? Ada pertanyaankah sampai sini? Materi selesai untuk minggu ini. Saya mau review kelompok yang sudah memberikan komentar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok yang sudah memberikan komentar. Sementara jumlah people-nya yang di sini ada 29. Kalau 7 dikali 4 itu 28. Tapi ada satu tadi kan, ada satu yang isinya kelompoknya cuma satu orang. Nah, jadi harusnya masih kurang satu kelompok yang belum menuliskan topiknya. Betul demikiankah? Atau saya yang salah? Betul Sebentar, demikian. sebentar. Yang yang toko kelontong ya, tak kasih tahu. Waktu itu toko kelontong sih, waktu itu kan satu orang yang ngajuin, tapi nggak ada listnya kelompok gitu. Oh, Kan aneh. tapi sebenarnya ada kelompoknya, listnya kelompok. Sebenarnya ada anggota Nah, kelompoknya. itu waktu itu ada sih. Ada, oke. Jadi, kalaupun dihitung, ada 7 kelompok yang sudah memberikan komentar dikali 4, itu 28. Sementara jumlah studentnya di sini ada 29. Ada satu student yang belum posting. Nanti kalau yang satu student ini malu untuk menjawab sekarang, bisa email ke saya. Bisa email nanti atau bisa email silahkan kontak. Nanti saya perbolehkan kalau satu student itu bergabung ke salah satu kelompok yang ada. Jadi dari 7 kelompok itu nanti ada satu kelompok yang anggotanya 5 orang, yang lainnya 4 orang. Oke, cukup jelaskah? Silahkan satu student itu, satu mahasiswa itu kontak nyari kelompok, terus nanti email ke saya namanya dia masuk kelompok yang mana. Oke? Oke, ada pertanyaankah terkait UAS? Ada pertanyaankah terkait UAS? Jadi mahasiswa sudah mulai bisa mengerjakan dari sejak minggu kemarin. Minggu ini sudah total, sudah fix. Materi sudah tersampaikan semua, sudah siap mahasiswa untuk mengerjakan semua bagian dari UAS. Minggu depan kemungkinan minggu depan itu kan pertemuan terakhir ya, kalau tidak salah ya. Minggu depan pertemuan terakhir, setelah itu UAS kan, kalau tidak salah. Betul demikiankah saya atau saya yang salah?
UAS-nya tanggal 11 kalau nggak salah. Betulkah? Ada yang bisa? Iya, 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 mengiyakan. Oke. Seingat saya begitu, seingat saya. Jadi minggu depan pertemuan terakhir setelah itu tidak ada minggu tenang, jadi langsung UAS setahu saya, seingat saya cek lagi. Nah, minggu depan kuliahnya kemungkinan akan saya isi dengan kisi-kisi penilaian UAS. Terus silahkan bertanya kalau ada pertanyaan minggu depan. Tetap minggu depan tetap ada kelas, tetap kita pertemuan online, tetapi saya tidak punya rencana untuk menambah materi lagi. Jadi cukup tanya jawab, kemudian akan saya kasih kisi-kisi penilaian UAS nantinya. Oke, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya akhiri sekian. Mahasiswa silahkan log off.